Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Saputri, NIM 2012-110, kelas Penjas A1 semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum saya mempraktikkan, teman-teman sekalian mengetahui konsep dasar dalam uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, langsung saja saya akan menuju ke Cogra SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 dan di dalam figure ini data diperoleh dari penyebaran angket kuesioner kepada 30 responden dengan 7 item soal pernyataan. Nah, dalam kuesioner tersebut saya menggunakan penilaian skala Likert yaitu nilai 1 sampai 5. Nah, langsung saja saya akan melakukan analisis data yang pertama, yaitu melakukan uji validitas. Caranya kita klik analis, lalu correlate, selanjutnya pilih bivariate. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Selanjutnya kita pindahkan seluruh item dan skor total ke kolom sebelah kanan. Di sini sudah muncul output SPSS, yang lebih tepatnya output uji validitas person. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi inputnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas. Di sini kriteria pengujiannya menggunakan signifikasi. Yang pertama, nilai signifikasi kurang dari 0,05 berkesimpulan valid. Yang kedua, nilai signifikasi besar dari 0,05 berkesimpulan tidak valid. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman semua masih bingung kenapa saya hanya menggunakan nilai signifikasi untuk mengetahui apakah item pernyataan kuesioner tersebut valid atau tidak. Kenapa tidak melakukan perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel? Ini menurut saya pribadi, perbandingan nilai R hitung dengan R tabel dilakukan ketika nilai signifikasi tepat di angka 0,05 dan apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item pernyataan tersebut sudah valid. Nah, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi output uji validitas untuk item yang pertama. Nilai signifikasi yang didapat besar 0,041. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item soal yang pertama sudah valid. Selanjutnya, untuk item yang kedua, nilai signifikasi yang didapat sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa item kedua sudah valid. Dan selanjutnya item ketiga sampai ke 7 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000.
nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item 1 sampai ke 7 sudah valid. Selanjutnya saya akan melanjutkan uji reliabilitas. Caranya kita pilih menu Analysis, lalu pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Masukkan item 1 sampai 7 ke kolom sebelah kanan, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji reliabilitas pada output uji reliabilitas. Ini kita fokus pada tabel reliability statistik. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi output uji reliabilitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji reliabilitas. Menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha besar dari 0,70. Nah, di sini dalam output ini nilai Cronbach alpha yang didapatkan sebesar 0,723. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, yang artinya variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliable, maka bisa lanjut ke uji asumsi klasik. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billah fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.